check first. Ini ya, yang tidak punya nama saya nggak tahu ini milik siapa. Yang saya punya di sini adalah miliknya Amanda, Charlie, Eire, Friska, Gabriela, Husna, Janet, Juliet, Moses, Novelin, Pelangi, Putra, and Rival. Yang satu ini Word, PDF document, tidak punya nama ya. Yang tugas kedua malah hanya 5 orang yang saya terima yang menganalisis, bukan 5 orang, 10 berarti ya. Amanda with Friska, Friska with Amanda. Oh, berarti ini hitungnya satu ya. Amanda dan Friska, Husna dan Moses, Novelin and Juliet. Ya, ada 6 orang berarti Amanda, Friska, Husna, Moses, Novelin and Juliet ya. Jadi yang tidak menyerahkan tugas tidak ada nilai sama sekali ya untuk tugas kedua. Tugas ketiga yang saya terima itu ada 12 students. Yang pertama dari Amanda, yang kedua Elia, yang ketiga Friska, yang keempat Gabriela, kelima Gladys, keenam Husna, ketujuh Janet, ke-8 Juliet, ke-9 Novelin, ke-10 Pelangi, ke-11 Putra, ke-12 Rival Vincent. Oke, jadi kalian tidak ada nanti yang komplain lagi ya, tidak ada yang mengeluh mengenai nilainya, karena memang saya menilai kalian itu dari keaktifan kalian. Yang pertama, tugas yang diserahkan sesuai dengan deadline, dan yang kedua adalah dari diskusi kita yang 2 kali berarti ya, 2 kali yang pertemuan ke-14 dan pertemuan hari ini ke-16. Oke, baik teman-teman. So let's kalian nggak ada yang buka kamera ini? Inilah ya, saya selalu ingatkan kalian itu ada sedikit sopan santunnya dalam belajar online. Dibuka sebentar kameranya, adik-adik. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. As usual, mari kita berdoa sebelum kita memulai kuliah hari ini. Let's pray. Thank you Jesus for giving us best time in our life, and today please bless us also in this meeting so that the material that we will discuss will be beneficial for us in our future. Thank you Jesus, in Jesus name we pray. Thank you. Adik-adik, sebentar saya akan cek yang belum melakukan diskusi pada pertemuan 2 minggu sebelum ini ya, sebelum pertemuan ini. Amanda, Charlie, Eire, Elia, Gladys, Oscar, wow ini sudah tidak aktif ya, jadi saya tanda merah, saya kasih tanda merah saja. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Pelangi ya. Oke, yang saya minta pertama kali adalah Amanda. Oke, yang ya kalian kalian perhatikan ya, nanti kita diskusi. Amanda, coba kamu presentasikan, bukan presentasi, artinya tunjukkan kepada kami hasil penerjemahan kamu, dan kita akan diskusi nanti untuk mendiskusikan apakah terjemahan kamu itu sudah sudah bagus banget atau masih gitu ya. Amanda, kalimat pertama dan kalimat kedua. Coba, can you share screen? Iya, Sar. Sar, maaf, ini yang The Needle Tree ya, Sar? Pohon jarum ya? Ya, 2 bersaudara, kakak adik ya. Ya, oke, baik, Sar. Needle Tree. Ya. Ya, kalian bisa tutup kamera sekarang, nanti saya minta buka di akhir ya. Buka kamera di akhir pertemuan. Thank you. Apakah sudah terlihat, Sar? Yes. Silakan kalian perhatikan adik-adik untuk memberikan komentar nanti setelah Amanda menyelesaikan kalimat pertama dan kedua. Silakan Amanda. Kalimat pertama saya baca bahasa Inggrisnya ya. Ya, baik, Sar. There were once 2 brothers who lived at
the edge of a forest. Terjemahan kamu? Baca. Terjemahan saya, pada suatu ketika ada dua saudara laki-laki yang tinggal di tepi hutan. Oke, ada yang mau memberikan komentar? Silakan. Mungkin Gabriela, ya. Sir, sepertinya Ya, dua tidak ditulis dengan angka 2, Sir. Oh iya, betul. Kalau di dalam EYD itu penulisannya di angka 10 ke atas baru ditulis huruf angka ya. Kalau 1 sampai 10 kita tulis saja 1 ya, SATU 1 gitu dalam huruf ya. Itu Ya, saja. baik, Ada selain itu Gaby? Ada nggak yang punya terjemahan lain selain pada suatu ketika? Ayo. Pada suatu ketika semua berarti. Suatu hari, pada suatu hari, Sir. Iya, pada suatu hari. Bisa Novelin? Suatu hari, Sir. Suatu hari. Oke, pada suatu hari, pada suatu ketika. Oke. Boleh nggak, karena ini adalah mungkin short story ya, karena itu dahulu kala. Boleh nggak kita ganti dahulu kala? Ya sering kan kalau kalian baca sebuah cerpen atau cerita rakyat ya, ada pada dahulu kala ya, dahulu kala. Oke, pada suatu hari. Oke, kalau pada suatu hari kayaknya tidak menekankan harinya di sini ya. Oke, tapi waktu yang dulu ya, pada suatu hari. Oke, ya pada suatu hari kurang kurang menekankan waktu yang dulu ya di sini ya, karena kita fokusnya dulu kala ya, dahulu kala. Boleh pada suatu ketika, sering juga kita lihat di cerita-cerita dongeng atau cerpen ya. Oke, ada dua saudara laki-laki yang tinggal di tepi hutan. Oke, edge of a forest ya. Jadi tidak perlu kita terjemahkan sebuah hutan ya, tapi di hutan saja, di tepi hutan. Oke, kalimat kedua, the elder brother was very happy. The elder brother was very mean to his younger brother. Coba baca terjemahannya. Ya. Saudara yang lebih tua sangat jahat kepada adiknya. Oke. Ada yang menerjemahkan selain saudara yang lebih tua? Putra, maybe? Putra, kenapa mikrofonnya? Okay, Putra tried to connect, but he has a bad connection, maybe. Sir, kalau kakak? Iya, boleh. Karena di Indonesia kan kita kakak laki-laki, saudara laki-laki yang lebih tua kita panggil kakak juga, ya. Oke. Boleh sang kakak juga boleh, kita pakai sang ya biar lebih ini. Kalau si kakak kayaknya terlalu anak-anak ya. Sang kakak. Ada yang lain? Thank you. Ini tadi Friska ya, yang pakai kakak ya. Iya, Sir. Oke, ada yang lain selain saudara yang lebih tua? Kalau saya Pak, si sulung. Terjemahkannya si sulung. Si sulung boleh, karena sang kakak si sulung. Si sulung berarti yang lebih tua ya. Boleh. Oke, saudara yang lebih tua sangat jahat kepada adiknya. Oke. Coba kalimat ketiga kamu juga Amanda. Oke, Sir. Saya baca ya. He ate up all the food and took his brother's good clothes.
Oke. Terjemahannya, ia memakan semua makanan dan mengambil semua baju-baju adiknya yang bagus. Oke, adik-adik, ada yang masih di sini ini ya, kalau ia memakan semua makanan dan mengambil semua baju adik-adiknya yang bagus. Oke, ada terjemahan yang lain? Ia memakan semua makanan, makan makanan, boleh nggak kita ganti dengan menghabiskan? Iya, bisa juga. Boleh ya? Oke, menghabiskan. Ada lagi yang lain? Selain makan semua makanan atau menghabiskan makanan, ada yang lain? Sir, kalau misalnya langsung disatuin jadi mengambil semua makanan dan pakaian bagus milik adiknya? Iya, mengambil semua makanan dan Pakaian bagus milik adiknya. iya, boleh. Jadi satu kata kerja, ya, mengambil berarti ada dua noun, ada objeknya ya, satu makanan dan satu baju-baju. Boleh ya. Jadi tidak mengulang kalau mengambil, kalau kita pakai mengambil berarti menghabiskannya jangan dipakai, karena kalau pakaian bukan dihabiskan, berarti mengambil ya, mengambil makanan dan pakaian bagus adiknya. Oke, thank you. Ini, nah yang seperti ini yang saya minta. Jadi ketika kita punya beberapa pilihan, nanti kamu yang menentukan mana yang lebih it sounds natural to you ya, yang mana yang lebih terdengar natural di kuping kamu ya. Oke, ada yang lain? Yang bagus ya, ya semuanya sudah ya, sudah di dalam ya. Mengambil, kalau tadi menghabiskan berarti kata mengambil pakai ya dua kata kerja ya, dia menghabiskan semua makanan. Dan kalau makanan kayaknya lebih cocok dihabiskan ya, karena kalau diambil nggak mungkin disimpan makanannya, jadi menghabiskan ya. Kalau saya sih lebih memilih dua kata kerja, menghabiskan semua makanan dan mengambil ya. Jadi dua kata kerja yang berbeda. Kalau kita mengambil makanan, bisa sih mengambil makanan, tapi belum tentu dihabiskan ya. Oke. Kalau di sini artinya, karena di sini kayaknya memang mereka ini dari alur ceritanya orang miskin ya, karena mereka mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Jadi karena makanan sedikit pasti dihabiskan, bukan ambil aja. Oke. Ya, terima kasih. Saya thank you Amanda. Now I go to Charlie. Ada Charlie? Namanya sih ada tadi. Charlie? Thank you, sir. Amanda, stop share your screen. Thank you Amanda. Charlie nggak nyahut berarti nggak ada. Eira ada? Eira? Nggak ada. Elia tadi ada ya? Ada, sir. Oke, Elia, now is your turn. Saya nggak bisa share screen-nya. Ini minta Amanda nggak apa-apa, sir? Boleh, milik Amanda saja. Nanti kamu bacakan bahasa Indonesianya ya. Oke. Amanda, can you please help Elia? Iya, sir. Baik, saya coba download PDF-nya Elia terlebih dahulu. Ya. Di sini juga. Can you zoom in? Yes, sir. Elia nih yang kebiasaan kirim file PDF ya, Elia ya. Jangan-jangan file kamu yang tadi tidak ada namanya. Nanti kamu cek ya, Elia ya.
Kayaknya Elia ini yang sering kirim bentuk PDF, kirim filenya. Betul ya Elia ya? Nanti saya cek ya. Tidak ada namanya, ada satu file itu PDF tapi tidak ada namanya. Oke? Ya, saya baca bahasa Indonesianya ya, bahasa Inggrisnya. Oke? Mana tadi file saya? Oke, mulai dari one day the elder brother went into the forest to find some firewood to sell in the market. Bahasa Indonesianya kita lihat bareng-bareng. Baca, Elia. Putus-putus ya, Elia. Kamu di mana ini, Elia? Di rumah, Sir. Yang lain bisa mendengarkan suara Elia dengan lancar atau terputus-putus juga? Putus-putus, Sir. Terputus-putus. Terus ya. Oke, kita baca ya. Saya baca bahasa Indonesianya. Suatu hari sang kakak pergi ke dalam hutan untuk mengambil kayu bakar untuk dijual ke pasar. Untuk. Ya, coba. Ada terjemahan yang lain atau yang menurut kamu yang lebih baik? Menurut kamu ya, belum tentu menurut orang lain lebih bagus. Ada? Coba kita diskusikan bersama. Ada terjemahan yang berbeda atau sedikit berbeda atau sangat berbeda? Suatu hari sang kakak pergi ke dalam hutan untuk mengambil kayu bakar untuk dijual ke pasar. Ada? Kalau saya, suatu Coba. ketika sang kakak pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual di pasar. Ketika. Oke, suatu ketika kayaknya lebih cocok tadi di awal, Neng. Nah, di sini karena ada day berarti kita fokusnya di suatu harinya ya. Boleh sih suatu ketika, cuman tadi agak sama dengan yang di atas untuk memulai ceritanya. Nah, ini fokusnya di suatu hari, tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi di sini suatu ketika sang kakak pergi ke dalam hutan. Ini aja yang bedanya ya, Gladys. Hanya suatu ketika ya. Gabriela, Sir. Oh, Gaby. Iya. Hanya itu ya. Oke. Sama yang kalau Elia kan ada ke dalam hutan, kalau saya langsung ke hutan saja tanpa dalam. Iya, betul ya. Jadi tidak hutan itu ke hutan ya berarti bukan di samping-sampingnya tapi di dalam ya. Oke, ke hutan untuk mengambil kayu bakar. Oke, jadi ada dua ya tadi masukan ke dalamnya nggak usah jadi pergi ke hutan saja. Oke, ada yang lain? Saya mau coba. Ya. Kalau saya, suatu hari sang kakak pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar agar bisa dijual. Oke. Agar bisa dijual ke pasar ya. Karena di sini menitik beratkannya ini masih perkampungan banget, jadi kita pakai kata pasar ya. Kalau untuk dijual bisa aja dijual ke orang tetangga ya. Karena di sini memusatkan tempat kayunya dijual. Jadi jangan menghilangkan kata pasarnya. Di sini dapat efek perkampungannya ya. Biasanya kalau zaman dulu menjual kayu bakar itu jauh banget ya. Tidak ada alat transportasi, berjalan untuk menjual sesuatu ke pasar ya. Oke. Sang kakak pergi ke hutan untuk kalau saya di sini karena memang saya mungkin bukan pernah ya, masa kecil saya sama dengan kedua bersaudara ini, kami bukan mengambil, jadi kami harus mencari dulu. Kalau mengambil berarti punya orang, ya kan? Jadi mencari, ya, karena kami harus mencari dahan-dahan yang kering, and then nanti dirapikan pakai pisau atau parang, ya, biar nyaman dibawa di atas bahu. Jadi dirapikan dulu dahan-dahannya ya atau ranting-rantingnya ya.
Oke, jadi di sini mencari ya. Jadi meskipun di sini kata mengambil lebih ke mengambil milik orang lain ya. Sudah tersedia, tapi di sini mencari dulu ya. Tidak semua kayu kita boleh ambil ya. Tapi mencari dulu dahan-dahan atau ranting-ranting yang kering untuk dibawa. Oke, jadi saya lebih pakai lebih dapat menggunakan kata kerja mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar. Oke, baik adik-adik, kalimat selanjutnya saya baca bahasa Inggrisnya, Elia nanti bahasa Indonesianya dibaca ya. As he went around chopping the branches of the tree after tree, he came upon a magical tree. Elia, coba suaranya masih masih mute. Elia. Coba Elia sekarang buka kamera coba. Tapi kalau suaranya tidak bau, kamera bisa. Coba close camera and then open mic aja. Coba cek Elia. Masih putus. Kamu pakai apa ya, wifi di rumah? Iya, pakai wifi, Sir. Oh, ini sudah bagus, coba ya dibaca. Oke. Saat dia berkeliling memotong dahan. Ya, putus lagi. Saya baca ya adik-adik ya. Saat dia berkeliling memotong dahan pohon-pohon, dia menemukan pohon ajaib. Ada terjemahan lain adik-adik? Coba. Langsung saja, kalau memang terjemahan kamu beda nggak apa-apa. Langsung di yang mana yang bedanya? Come on. Dibaca langsung kalimatnya. Amanda? Iya, Sir. Saya saat dia berkeliling memotong dahan pohon demi pohon, dia menemukan pohon ajaib. Iya, jadi di sini bukan pohon-pohon, kayaknya terlalu general ya. Artinya pohon, ada kata deminya, pohon demi pohon, dari satu pohon ke pohon yang lain. Jadi ada kata deminya ya. Yang artinya di sini menitik beratkan perpindahan ya. Kalau pohon-pohon kita secara general banyak banget dong. Ini kan dia artinya cari pohon ini nggak ada, cari lagi. Jadi pohon demi pohon ya. Memotong dahan pohon demi pohon ya. Jadi di sini ada dua kalimat ya. Jadi di sini klausannya adalah subklausnya ada ketika. Ini menyatakan keterangan waktunya ya. Ketika dia sedang berkeliling memotong cabang-cabang pohon demi pohon, dia menemukan sebuah pohon ajaib ya. Oke, adik-adik, jadi di sini kita menekankan itunya ya, kalimat utamanya dia menemukan sebuah pohon ajaib. Ya, kapan? Ketika dia sedang berkeliling ya, memotong. Kamu tadi pakai dahan, ya dahan lebih cocok ya, bukan cabang ya. Memotong dahan pohon demi pohon, dia menemukan sebuah pohon ajaib. Jadi satu aja. Jadi tetap kita pakai sebuah ya, karena kita di sini menekankan sebuah ya. Kalau menemukan tanpa kata sebuah, nanti kita berpikir pohon ajaibnya banyak ya. Dia menemukan sebuah pohon ajaib. Okay, thank you, Elia. Now I go to. Can you stop your sharing screen, Amanda? Elia sudah ya. Thank you, Amanda, for helping Elia. Ada Gladys? Gladys? Ada, Sir. Gladys, the second paragraph, the first until the third sentences. Baik, Sir. Sebentar, Sir. Okay. Please zoom in.
Oke, again, more. Langsung fokus ke paragraf kedua saja. Oke, it's better. Mata saya juga sudah mulai agak ini nih, kacau ya. It's been more than 2 years ya. Kita selalu menatap layar laptop dan handphone. Oh ya, oke, ini ya. The tree said to him, "Oh kind sir, please do not cut my branches." Coba dibaca bahasa Indonesianya. Pohon itu berkata kepadanya, Tuan yang baik hati, tolong jangan potong dahan saya. Oke, it sounds natural and ya kalau ada yang lain coba, mungkin ada yang terjemahan yang lain, yang meaningnya tetap sama pastinya ya. Untuk yang awal itu, apakah perlu ditekankan pohon ajaib, Sir? Oke, the tree said tree. Yang mana? Yang ini, pohon itu. Iya, pohon itu berkata. Kalau saya pohon ajaib itu berkata. Oke, boleh ya untuk menekankan kembali magical tree-nya. Tapi tanpa ada magicalnya pun di sini di kalimat sebelumnya ini sudah kohesif ya. Kalimat sebelum kalimat ini muncul, sebelum kata pohon ini muncul, di atas sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya dia menemukan sebuah pohon ajaib. Tapi kalau kamu mau menekankan kembali kata pohon ajaibnya boleh ya. Pohon ajaib itu berkata kepadanya. Begitu ya kata Gaby tadi ya. Gaby? Iya, Sir. Iya, Sir. Ya, boleh ya. Menekankan mengulang kembali ajaib ya. Bahwasanya kita selalu kamu lebih ke khususnya tuh saya menekankan ini ini pohon keramat nih, pohon ajaib ya. Jadi kita menekankan pohonnya dengan menambahkan kata sifatnya ya. Pohon ajaib itu berkata kepadanya. Dari kata ini ada dari kalimat langsung ini, Tuhan yang baik hati, tolong jangan potong dahan saya. Ada? Sama semua? Kalau saya kumohon. Sorry ya, saya terlempar ya. Sudah dengar suara saya? Sudah, Sir. Oke, baik. Iya, jadi kalau saya suggest, saya sarankan di sini karena dahan-dahannya banyak, jadi jangan potong dahan saya atau dahan-dahanku ya, boleh. Karena ini pohon, kita boleh pakai ku lah ya. Oke, the elder brother agreed, but was disappointed with the number of apples that the tree gave him. Coba dibaca bahasa Indonesianya. Kakak laki-laki itu setuju, tetapi kecewa dengan jumlah apel yang diberikan pohon itu kepadanya. Oke, tadi saya terlewat ya. If you spare me, I will give you golden apples ya. Jika Anda mengampuni saya akan memberi Anda apel emas. Ada yang lain? Spare me ini kalian mengampuni sama dengan
Elia punya. Saya pakai menembang, Sir, karena kan pohon. Iya, betul ya. Jadi tolong jangan potong dahan-dahanku ya. Oke. Oke. Spare me di sini artinya dibiarkan ya. Atau boleh kata dibiarkan hidup berarti jangan memotong ya. Oke. Jika Anda membiarkan dahan-dahanku ya, atau karena di sini Anda dan saya formal ya, karena kamu dari atas kamu pakai formal ya, kamu ke bawah juga pakai formal ya, karena ini antara mungkin seperti magical tree-nya orang bawahan, sang kakak itu atasan, atau di sini seperti majikan dan bawahan ya. Jadi boleh saya dan Anda ya, atau kamu, aku ya. Saya akan memberi Anda apel emas. Oke, ya, membiarkan dahan-dahanku, membiarkan dahan-dahan saya. Sir, maaf Sir. Ya. Itu kalau yang di Inggrisnya kan dia plural ya, Sir, apples. Kalau diterjemahkan ini apakah bisa jadi akan memberikan Anda beberapa apel emas? Oke, saya akan memberi Anda apel emas. Ya, sepertinya cuma satu ya. Iya, boleh ya. Beberapa ya. Karena di sini memang ditekankan the number. Ya, apa nih? I will give you golden apples. Di sini plural ya, plural noun. Jadi kita beberapa ya. Saya akan memberikan beberapa apel emas. Ya, baik. Thank you, Gaby. Ya, karena di sini apples ya, pakai s ya, ending with s berarti plural. Biasanya kita membuat kata benda plural di bahasa Indonesia dengan mengulangi kata tersebut ya, double. Oke, the elder brother agreed. Kakak laki-laki itu setuju, tetapi kecewa dengan jumlah apel yang diberikan pohon itu kepadanya ya. Kakak laki-laki itu. Boleh nggak kita ganti dengan pronoun yang berbeda? Coba adik-adik. Karena di atas kan sebenarnya sudah tahu bahwasanya itu adalah laki-laki ya. Boleh pria itu atau laki-laki itu. Boleh ya. Karena di sini sudah dijelaskan di atas bahwasanya mereka berdua ini saudara adalah berjenis kelamin laki-laki. Jadi kita laki-laki tersebut ya, laki-laki tersebut setuju, tetapi di sini subjeknya hilang ya. Harusnya kita menambahkan tetapi dia kecewa ya dengan jumlah apel yang diberikan pohon itu kepadanya ya. Jadi kita menambahkan kata dia di sini, nggak boleh tetapi kecewa, karena di sini seperti dangling, kita tidak menemukan si subjeknya, siapa yang kecewa ya. Oke. Ya. Oke, ada yang mau memberikan komentar adik-adik? Ya, ada tadi beberapa komentar yang memang menambahkan ya, hasil terjemahan kita ini menjadi lebih bagus. Di sini tadi ada pronoun ya, ada plural noun juga dengan menggunakan apel ya. Ada juga di sini kehilangan subjek, kita menambahkan dengan subjek dia di dalam bahasa Indonesia ya, untuk merujuk kepada si elder brother ini. Oke, kita lanjut kalimat selanjutnya. The magical tree instead showered upon the elder brother hundreds upon hundreds. Okay. Greed overcame him, and he threatened to cut the entire trunk if the tree didn't give him more apples. Bahasa Indonesianya Elia lagi, siapa tadi? Gladys, Sir. Gladys. Keserakahan mengalahkannya, dan dia mengancam akan memotong seluruh batangnya jika pohon itu tidak memberinya lebih banyak apel.
trunk itu apa ya? Ketika kalian pilihan kata yang di kamus itu hanya batang ya, trunk. Ada kata yang lain? Ya, the entire trunk. Cut the entire trunk. Berarti kalau cut the entire trunk berarti langsung menebang saja ya? Iya, karena untuk keseluruhan pohon berarti ditebang. Kalau ranting atau dahan itu bukan ditebang tapi dipotong, ya. Oke. Kata laki-laki itu sendiri tapi dia kesepakatan mengalahkannya dan dia mengancam akan menebang ya pohon itu jika menebang pohon itu jika pohon tersebut tidak memberinya lebih banyak apel ya. Memberinya lebih banyak apel. Ada yang masih kurang di sini, ya, lebih banyak apel. Boleh kita tambahkan ya, mendapat pohon itu tadi kan sudah memberi apel, tapi tidak banyak, ya. Jadi di sini ditekankan jika pohon itu tidak memberinya lebih banyak apel dari yang diterimanya sebelumnya, ya. Jadi kan dia sudah menerima. Nah ini namanya apa kemarin teman-teman kalau di teknik itu ada namanya linguistic amplification ya. Jadi sini menambahkan ada yang diterimanya sebelumnya berarti klausa. Berarti kalau yang kan klausa ya. Menambahkan klausa untuk apa? Untuk membuat lebih jelas, lebih clear kepada si pembaca mengenai perbandingan apel yang mana lebih banyak dari apa yang diterima sebelumnya gitu ya. Jadi kita menambahkan yang diterimanya sebelumnya, yang diterima pria itu sebelumnya, yang diterima si laki-laki tersebut sebelumnya. Kita habiskan saja di paragraf kedua ya. The elder brother lay. The magical tree instead showered upon the elder brother hundreds upon hundreds of tiny needles. Gladys, coba dibaca yang mana ini? Sebaliknya, pohon ajab itu menghujani sang kakak ratusan demi ratusan jarum kecil. Ratusan demi ratusan. Kalau kamu membaca kalimat ini, klausa ini ratusan, ini bukan klausa tapi frasa ya. Ratusan demi ratusan jarum kecil. Agak sedikit ini ya. Sama nggak pendapat kita? Agak kaku gitu loh. Ratusan demi ratusan. Ada terjemahan yang lain, Janet? Kalau ya seketika pohon ajaib itu menghujaninya dengan ratusan jarum-jarum kecil. Iya. Ratusan jarum, ratusan itu berarti sudah banyak ya, ratusan jarum kecil ya. Jadi kalau kita ratusan jarum-jarum kecil sudah ratusan jarum-jarum. Jadi jarumnya satu aja ya. Ratusan itu kan sudah multiply ya. Ratusan jarum kecil. Ada yang lain selain terjemahan Janet dan Gladys, adik-adik? Khususnya di frasa jarum kecil ini. Ada? Nah, di sini sudah dapat ya, menghujani itu artinya tidak lambat tapi cepat ya. Dan tidak berhenti gitu ya. Namanya juga menghujan. Oke, baiklah adik-adik. Kita lanjut saja. The elder brother lay on the ground, crying pain as the sun began to lower down the horizon. Gladys dibaca. Laki-laki itu berbaring di tanah sambil menangis kesakitan saat matahari mulai terbenam di cakrawala. Oke. Ya, sudah dapat artinya sudah ya, maknanya sudah.
Laki-laki itu boleh ya, pria itu boleh. Ada terjemahan yang lain atau yang berbeda? Kalau saya, Sir, dia pun terbaring di tanah sambil menangis kesakitan sampai matahari terbenam. Oke, kamu pakai terbaring ya. Terbaring karena memang tertusuk jarum ya, banyak, berarti tanpa sengaja dia bukan membaringkan diri dengan sengaja tapi jatuh ya. Itu kata di situ tanpa sengaja ya. Boleh ya, terbaring. Ya, laki-laki itu terbaring di tanah sambil menangis kesakitan. Ada pilihan kata selain menangis? Kayaknya menangis kayak anak kecil. Kalau menurut saya. Kalau udah kesakitan banget apa? Meraung-raung ya, meraung-raung atau merintih bawah ya. Meraung-raung namanya juga udah tahu dong sakitnya ditusuk jarum. Kalau pernah ya, kalau saya sih sering kan dulu kita bisa jahit pakai jarum jahit ya. Jadi kalau tertusuk jarum itu rasanya gimana gitu ya. Jadi di sini merintih boleh, meraung-raung boleh ya. Karena memang tak henti jarum jamnya, namanya meraung-raung tanpa henti ya. Oke, kesakitan saat matahari mulai terbenam. Saat ya. Ada S. S di situ menekankan ada perpindahan waktu ya, seiring ya. Kalau pada saat berarti saat itu aja. Kalau sampai malam, kalau jarumnya masih menusuk gimana? Berarti seiring ya. Ya. Seiring dengan matahari yang mulai terbenam. Boleh ya. Di ufuk cakrawala, artinya kalau di ufuk kan di sudut ya. Ya. Oke, jadi kita benar, karena ini karya sastra adik-adik, jadi kita bermain-main dengan kata-kata tapi tidak lebay ya. Kalau ufuk kan biasa ya. Merintih, meraung-raung juga tidak lebay karena ini kan namanya tertusuk tanpa henti, berarti tidak berhenti nangisnya sampai di situ, berarti meraung atau merintih ya. Oke. Ya, thank you Gladys. Ini mungkin yang terakhir ya. Pelangi. Ada pelangi? Pelangi ada? Oke, saya ulang kembali. Ada Charlie. Yes, sir. Iya. Tadi kamu dipanggil, kenapa nggak nyaut, Charlie? Saya lagi bantuin mama, sir. Oke, baiklah. Saya terima alasannya ya. Coba kamu dari paragraf terakhir, kalimat pertama sampai kalimat. Saya panggil dulu. Hold on, Charlie. Ada Eira? Oke, Charlie yang terakhir, Eira dan Pelangi. Tidak ada kabar, saya blok dulu untuk hari ini ya. Oke, Charlie, coba di berbagi layar ya, share your screen. Tunjukkan paragraf terakhir hasil terjemahan kamu. Silakan Charlie. Sebentar. Sir, sepertinya laptop saya nggak bisa lagi. Kirim filenya ke teman kamu yang ada di sini. Silahkan bantu minta tolong kepada temannya siapa yang bisa share. Silahkan. Oke, sir.
paragraf terakhir ya, Sir? Ya, betul. Paragraf ketiga yang terakhir. Silakan. Diperbesar, Bang Charlie, langsung fokus di paragraf ketiga. Atau line per line juga boleh ya, biar lebih besar. Zoom in lagi, dua kali klik coba. Lagi. Ini masih lebih kecil lagi. Oke. Kamu fokus di bahasa. Oke, dua-duanya juga perlihatkan biar kita langsung ini. Saya yang baca bahasa Inggrisnya ya. Coba yang bahasa Inggrisnya kamu enter sekali ke bawah biar sejajar dengan bahasa Indonesianya. Oke, satu lagi ya. The younger brother grew worried and went in search for his elder brother. Coba dibaca bahasa Indonesianya. Adik laki-laki itu menjadi khawatir dan pergi mencari kakak laki-lakinya. Oke, adik laki-laki itu sepertinya bukan adik kita ya. Oke. Kalau ada tadi sang kakak berarti ini sang adik ya. Atau kalau kita terlalu sang kayaknya ini banget si adik ya. Si adik ya menjadi khawatir dan pergi mencari kakaknya. Jadi tidak perlu kita ulang lagi laki-laki karena di atas itu sudah ada jelas brother ya. Berarti laki-laki ya. Dua saudara laki-laki. Kita sudah jelaskan di atas. Jadi laki-laki itu kakak laki-laki tidak perlu, adik laki-laki juga tidak perlu. Jadi kita hanya menggunakan sang adik, sang kakak karena di atas sudah dijelaskan ya. Bahwasanya mereka itu berjenis kelamin laki-laki ya. Menjadi khawatir dan pergi mencari sang kakak ya. Oke, betul. He found him lying in pain near a tree with hundreds of needles on his body. Hundreds of kayaknya ini ya, bukan on ya. With hundreds of needles on his body. Coba dibaca bahasa Indonesianya, Charlie. Dia menemukannya terbaring di dekat pohon dengan rabutan jarum di tubuhnya. Oke. Dia menemukannya terbaring kesakitan di dekat pohon dengan ratusan jarum di tubuhnya. Oke, sudah dapat ya. Oke, dekat pohon berarti dia sudah mungkin mulai bergeser ya. Kalau tadi di bawah, kalau sekarang near ya, the tree ya, di samping ya, berarti dia sudah berusaha untuk menghindar berarti ya. He rushed to his brother and removed each needle with painstaking love. Coba dibaca bahasa Indonesianya. Dia bergegas ke saudaranya dan melepaskan setiap jarum dengan cinta yang telaten. Ya, ini nih. Kalau kamu membaca terjemahan kamu, mana di sini pilihan kata yang menurut kamu agak-agak gimana gitu? Yang dengan cinta dan cinta yang telaten, Sir. Iyalah, kenapa kamu nggak berusaha mencari atau mengubah gitu? Kalau udah tahu kamu pilihan katanya agak-agak di kuping tuh nggak enak pisan gitu ya, maksudnya kaku banget gitu. Mana ada cinta yang telaten, seumur hidup saya nggak ada cinta yang telaten ya. Kalau telaten itu mengerjakan sesuatu. Coba dulu coba kalian teman-teman coba dibantu kami ya, saya dan Charlie untuk menemukan mana nih padanan kata yang tepat untuk cinta ya. Kata sifat cinta itu apa yang lebih cocok? Perasaan. Dengan cinta yang perasaan. Cinta yang maksudnya. Cinta yang menggantikan kata telaten. Kasih sayang yang sungguh-sungguh, Sir. Iya. Boleh. Kasih sayang yang sungguh-sungguh. Atau dengan penuh kasih. Ya. Namanya juga penuh kasih itu artinya cintanya itu sungguh-sungguh. Ya. Sudah dengan kasih tapi penuh lagi. Ini pilihan kata yang sering kita temukan ya, dengan penuh kasih. Membelai rambutnya dengan penuh rasa sayang. Ya. Jadi melepaskan setiap jarum dari tubuh kakaknya dengan penuh kasih.
Jadi bukan cinta yang telaten ya Charlie ya. Ingat seumur hidup kamu, terjemahan kamu ini cinta yang telaten. Saya juga tadi pengen ketawa tapi sekarang lah saya ketawa ya. Mungkin Charlie sudah agak senyum sumringah ya. Oke, after apa? Ya, silakan. Tadi kalau yang melepaskan pakai mencabuti itu bisa nggak ya, Sir? Boleh ya. Kalau melepaskan seperti pakaian ya. Oke, mencabut ya. Mencabut ya. Itu ya. Jadi adik-adik jadi lebih banyak lagi pilihan kata yang kita miliki. Jadi seperti yang tadi ada perbandingan. Ada dua kata yang mencabut dan melepaskan. Kalau namanya mencabut kan biasanya tarik ya. Ya, kalau melepaskan seperti pakai kancing gitu. Jadi lebih kita membuka atau melepaskan sesuatu, tapi beda melepaskan. Ada perbedaan melepaskan dan mencabut. Tetap untuk melepaskan sesuatu dari hal lain, gitu ya. Tapi lebih seperti kata Gaby tadi lebih ke mencabut. Ya, namanya juga jarum ya. Jadi kita mencabutnya dari yang menarik, pull, ya. Oke, betul ya. Thanks, Gaby. Okay. After he finished, the elder brother apologized for treating him badly and promised to be better. Charlie, dibaca. Setelah selesai, sang kakak meminta maaf karena memperlakukannya dengan buruk dan berjanji menjadi lebih baik. Oke, adik-adik di sini kayaknya ada yang kurang masih. Sebenarnya kita boleh menambahkan karena kalau kita mengikuti versi bahasa Inggrisnya, makanya terjemahan bahasa Indonesia biasanya lebih panjang ya, pasti lebih panjang karena kita lebih namanya juga cerita, lebih membuat ceritanya itu langsung. Kalau yang cerita sedih menyayat hati gitu ya. Kalau yang cerita-cerita ini lebih ke menekankan ada benda, ada sifat. Jadi kata sifat ini yang membuat pembaca itu lebih ke mendapat suasana yang diceritakan. Nah, di sini ada kata setelah selesai. Selesai ngapain? Boleh kita ulang lagi loh pekerjaan di atas. Ngapain tadi? Mencabuti. Iya, setelah. Namanya setelah berarti sudah semuanya kan? Jadi setelah mencabut semua, jadi kita menambahkan di sini klausanya ya. Setelah selesai, kalau di bahasa Inggris kan after having apa? After having ya, pull out all the needles out of ya. Tapi di bahasa Inggris kan tidak ada panjang seperti itu. After finish aja. Tapi di bahasa Indonesia kita buat lebih spesifik ya. Setelah selesai mencabut semua. Ya, jadi kita di sini semuanya sudah dicabut. Ya, cabut semua jarum dari tubuh kakaknya. Ya, jadi di sini ada subjek yang baru. Yang tadi selesai mencabut berarti kita fokus di atas tadi yang mencabut adalah si adik. Berarti sang kakak meminta maaf karena telah memperlakukan adiknya dengan jahat, ya. Memperlakukan dengan buruk, perilaku jahat, perilaku buruk. Oke, boleh ya. Oke. Memperlakukannya dengan buruk dan berjanji untuk menjadi lebih baik. Ada nggak kata yang ada terjemahan yang beda nggak dari menjadi yang lebih baik? Menjadi lebih baik. Ada, teman-teman? Kalau saya berjanji akan menjadi pribadi yang baik. Iya, oke, pribadi yang baik, ya. Karena di sini kita menekankan kejiwaan, ya, oke, act, sifat, perangai, ya. Jadi boleh ya, pribadi yang baik. Pribadi di situ sudah sifat dan perilaku, ya. Karena di sini terlalu umum menjadi lebih baik. Lebih baik apanya, gitu ya. Jadi pribadi itu sudah di situ jiwanya, sudah di situ perilakunya, ya. Oke, untuk menjadi boleh kita menekan. Oke,
siapa? Gaby. Sir, maaf. Iya, untuk yang kalimat yang setelah selesai mencabut semua jarum, sang kakak meminta maaf itu apakah tidak terlihat seperti terkesan kakaknya yang mencabuti gitu, Sir? Setelah selesai mencabut semua jarum, sang kakak. Oke. Iya, betul ya. Karena ini kalau pernah kalian saya ajarkan dangling construction ya. Jadi di sini sepertinya jadi sang kakak yang mencabut. Boleh kamu tambahkan. Setelah si adik, ya, jadi kita tambahkan ya. Setelah sang adik ya mencabut semua jarum dari tubuh kakaknya. Oke. Nah, itu yang saya minta dari kalian. Jadi ada yang terlewat ketika kita membaca lagi, makanya kalau menerjemahkan itu ada revisi ya. Jadi kita tidak menerjemahkan hanya sekali. Ya, prosesnya itu panjang adik-adik. Nah, seperti yang di komentari Gaby tadi betul. Karena ini dangling modifier. Ya. Oke, berarti setelah selesai seolah-olah berarti as if the doer is the elder gitu ya, bukan the younger. Jadi di atas kita tambahkan untuk membedakan subjeknya, berarti setelah si adik selesai mencabut ya, selesai mencabuti, boleh ya, karena satu-satu ya, mencabuti semua jarum dari tubuh kakaknya, baru di sini apa namanya, klausa utamanya berarti subjeknya sang kakak, berarti sang kakak meminta maaf kepada adiknya karena telah memperlakukannya dengan buruk ya, atau dengan jahat ya, lebih jahat ya, dengan jahat, dan berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Oke, kalimat terakhir. The three saw the change in the elder brother's heart and gave them all the golden apples they could ever need. Coba Charlie terakhir. Pohon itu melihat perubahan di hati sang kakak dan memberi mereka semua apel emas yang mereka butuhkan. Kalau Charlie, kalau moderator kemarin suaranya bulat ya. Kok ini kayak baru bangun tidur gitu ya. Kamu lagi sakit ya? Enggak, Atau Sir. lagi patah asmara? Enggak? Enggak, Sir. Iya, makanya tadi suaranya kok meles banget sih. Oke. Ya, saya baca ulang ya. Pohon itu melihat perubahan di hati sang kakak dan memberi mereka semua apel emas yang mereka butuhkan. Ada terjemahan yang berbeda? Atau yang sedikit berbeda? Ayo adik-adik, itu pertemuan terakhir itu kayaknya, apalagi kalian tahu tidak ada ujian untuk mata kuliah ini, inilah saatnya kalian unjuk gigi gitu loh. Bagaimana saya menambahkan nilai kalian kalau kalian tidak kooperatif, tidak aktif, ya. Kalian tahu ya, cara penilaian saya itu selalu menghargai. I do appreciate your the activeness, ya. Kalian, ayo, namanya juga diskusi. Atau mungkin ada satu kata yang berbeda di kalimat ini dengan terjemahnya Charlie. Coba. Masa Gaby lagi. Ayo. Atau mungkin ya, Amanda coba. Iya, Sir. Pohon itu melihat perubahan di hati sang kakak. Salah. Pohon itu melihat perubahan pada hati sang kakak dan memberikan kepada mereka apel emas sebanyak yang mereka inginkan. Oke. Kalau they could ever need ini menekankan mereka pernah mendapatkan buah apel nggak sebelumnya? Sebelum kejadian ini? Belum, Sir. Coba. Belum, Sir. Coba kalau langsung kamu ke pemikiran, oh, yang pernah ya. Maksudnya yang sebelumnya belum pernah mereka dapatkan gitu. Ya. Coba. Penjelasan saya tadi coba kamu buat menjadi kalimat yang menekankan bahwasanya inilah pertama kali mereka seumur hidup mereka dapat apel emas. Oke. Ya, jadi kalau saya sih ya, memberikan
kepada kedua saudara tersebut semua apel emas yang baru kali ini pernah mereka dapatkan seumur hidup mereka. Jadi kita menekankan bahwasanya this is the first time ya they get golden apples ya since they were born ya. Jadi kita menekankan bahwasanya yang baru kali ini mereka dapatkan seumur hidup mereka. Ada di sini could ever, adik-adik. Jadi menekankan kata could ever. Jadi di sini kalau sebanyak yang mereka butuhkan, emang kita tahu butuh berapa mereka golden emasnya. Orang kan selalu tidak ada rasa puasnya. Dikasih 1 mangkok sebenarnya cukup, tapi pengen 2 mangkok, pengen 3 mangkok. Dikasih 1.000 pengen 2.000, 3.000, jadi nggak ada cukupnya. Ya, jadi tidak bisa semua apel itu memastikan bahwasannya mereka. Jadi di sini could ever need di sini artinya bukan yang mereka butuhkan, bukan. Artinya ya boleh lah yang mereka butuhkan, tapi di sini menekankan semua apel emas yang memang seumur hidup mereka baru kali ini mereka dapatkan, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah begitu ya adik-adik, jadi panjang ya. Sekarang stop share. Siapa tadi? Charlie, thank you. Sekarang kita ya 5 menit ya. Buka kamera semuanya. Saya belum ambil foto tadi ya. Ini kalian semester berapa ya? Saya lupa terus. Semester 5 apa 7? Semester 5. 5 ya. 5, 6. Semester 6. Oke, semester 6 berarti sudah magang ya. Magang semester 7 sudah research method, deskripsi. Oke, betul ya, berarti tidak ada mata kuliah penerjemahan lagi. Ini terakhir kayaknya. Oke, adik-adik sebentar saya ambil foto dulu. Oke, I'm counting to 3. 1, 2, 3. Go. Ya, sebelum kita menutup pertemuan atau sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini di semester ini untuk mata kuliah Literary Translation, ada yang mau berikan kritik atau pertanyaan mengenai mata kuliah ini atau pertanyaan apa saja mengenai mata kuliah ini? Sir, tadi di awal Sir kan itu ya Sir yang tugas-tugas yang belum ngumpulin. Tadi Ya, betul. ada sepertinya saya disebutkan belum mengumpulkan di tugas kedua. Sebentar saya cek ya. Tugas kedua tadi kalian saya suruh untuk menganalisis milik teman ya. Yang saya terima filenya Amanda dengan Friska dan Amanda karena dua-duanya ya. Ini kan vice saling ya. One to another. Husna dengan Moses, Novalin dan Julian. Nggak ada punya Gaby di sini. Kamu tidak mengirimkan ya Gaby ya. Sir, itu yang di tanggal berapa? Soalnya saya sama Jenna. Aduh, saya lupa deh. Kalian cek sendiri tanggalnya. Saya hanya menerima filenya. Kalian sebenarnya gini adik-adik. Kalau saya kasih deadline, saya juga ada waktu-waktu khusus mengecek tugas kalian. Karena yang saya ajar bukan hanya kelas kalian. Jadi selalu saya ingin kalian itu kan menilai kalian itu juga dari deadline-nya. Benar nggak sih? Saya selalu ingatkan kalian. Kalau nanti kalian baru kerja, dikasihlah kalian tugas jam 4 selesai ya, filenya mau dikirim ke kantor pusat kalau kamu di cabang. Kamu nggak mengerjakan sesuai deadline-nya, dipecatlah kamu hari itu. Nah, saya selalu tekankan kalau dikasih deadline, adik-adik, saya selalu menekankan deadline itu untuk apa? Biar kalian terbiasa mengerjakan sesuatu itu yang mana prioritas duluan. Ya, kalian lihat ada misalkan 8 mata kuliah semester ini. Setiap minggu ada 8 tugas, tapi tugas mana yang harus dikerjakan duluan?
Berarti yang sudah mau deadline. Atau yang memang kamu ini mengerjakannya kayaknya butuh proses deh, nggak butuh sehari misalkan. Itu duluan yang kerjakan. Karena memang tugas yang mata kuliah yang lain, ini setengah jam juga selesai. Jadi kalian membuat prioritas utama. Ini yang saya inginkan adik-adik. Karena ketika saya berbagi pengalaman, karena saya sudah bekerja sebelum jadi pengajar, saya itu bekerja di beberapa perusahaan. Jadi di setiap perusahaan yang saya tempat dulu kerja pun selalu ada saat-saat tertentu kita harus memang memprioritaskan sesuatu dalam hal mengerjakan pekerjaan. Karena bos itu kadang-kadang atau manajer itu kadang-kadang memberikan tugas kita tuh dalam sehari kita mengerjakan 5 tugas yang berbeda. Nah, kalau kamu tidak cerdas, karena ini tidak diajari di kuliah ya adik-adik. Karena ini disebut dengan soft skill. Kalau kalian tidak cerdas, ya mengatur waktu yang mana yang terlebih dahulu dilakukan, ya itu yang membuat kamu nanti jadi karyawan yang begitu-begitu aja, tidak dilirik oleh manajer untuk dipromosikan, atau tidak diikutsertakan dalam meeting-meeting manajerial gitu. Jadi kamu kayak ya jadi orang biasa aja terus gitu, nggak pernah dilirik, yang gajinya nggak pernah naik karena nggak ada inisiatif, tidak ada kecerdasan, ya soft skill ya, kecerdasan apa ya disebut ya, kecerdasan lembut, nggak enak ya terjemahnya ya. Jadi adik-adik, jadi memang itu yang saya butuhkan, karena dari awal kalian sudah selalu deadline. Adalah kucuk-kucuk sudah saya kasih cek baru, maaf ya sir, saya telat ini. Saya sebenarnya udah malas gitu loh mengomentari kalau kalian alasan ini itu ya. Kalau ada yang senyum-senyum mungkin sering lah yang seperti itu ya adik-adik ya. Ya Janet kan sudah bekerja, apalagi Janet itu kerja di sekolah ya. Mungkin dia admin. Kalau melakukan melengkapi sebuah data ya, dia tidak misalkan diminta kepala sekolah lengkapi data hari ini, dia tidak lakukan, ya dipecat lah ya, karena ada deadline adik-adik ya. Jadi kalian seperti Gaby dan Wijalin ya, kamu kerjasama saling komentar ya. Saya sama Janet, Sir. Gabriela dan Janet. Tadi di situ nggak, di sini nggak ada Janet. Nah, telat berarti kalian. Meeting 12 ya, Sir? Ya, pokoknya kalian lihatlah, selalu saya selalu ini ya, kalau misalkan saya kasih announcement, selalu jelas di meeting berapa kamu harus posting. Kalau kamu memasukkan data di tabel yang salah, kamu juga yang nanti salah gitu. Saya kan selalu bilang, meeting vote, misalkan di meeting ini, di platform ini, channel ini, meeting ini. Mungkin kamu cek ya, jangan tanya saya tanggal berapa. Kamu cek lagi ya. Berarti kamu yang salah nih, bukan salah saya. Ada di meeting 12, Sir. Harusnya di adik-adik yang lain masih ingat? Di meeting berapa? Jam berapa deadline-nya? Nah, kamu cek lagi ya. Kalau saya yang salah, komplain saya. Ya. Oke. Janet dan Gaby ya. Oke. Ini nih. Yang tadi yang saya bilang no name ini jangan salahkan saya kalau kalian tidak punya nilai ya. Jadi sebenarnya ini saya share screen ya adik-adik ya, biar kalian tahu selalu saya cek tugas kalian itu. Jadi nggak sembarangan, makanya saya selalu kasih tahu kalian nama itu penting untuk diberikan di nama ini file nih. Ini punya siapa nih? Ada yang masuk nggak hari ini? Cek nih. Ini udah jelas students full name titik-titik. Emang ada namanya titik-titik di sini? Nggak ada. Tuh, milik siapa ini? Sir Gunawan, maaf. Waktu itu saya pernah WhatsApp Sir yang kata tanggal 1 Desember saya info ke Sir kalau saya baru mengumpulkan tugas literary translation. Terus telat, waktu kan? Pertemuan info, iya, tapi telat. Kata Sir mau sama Sir. Iya. Itu tugas yang mana itu? Yang koreksi bareng sama Gabriela. Emang itu kan punya kamu. Gaby juga nggak mengumpulkan, harusnya 2 nih. Kalau mengumpul dua-duanya mengumpulkan loh. Coba ini ya.
ini file teman-teman ini dua-duanya saya terima, bukan hanya misalkan kamu karena dengan Gaby dua-duanya mengirimkan file yang sama, enggak nih. Lihat nih. Nih Amanda kirim, Friska juga kirim. Lihat nih. Begitu juga dengan Husna dan Moses juga ini. Nih Novalin yang mengirimkan tapi Juliet nggak ada. Jadi saya hitungnya di sini Novalin ya, bukan Juliet. Betul ya? Kan Novalin ya mengomentari miliknya Juliet. Nih. Sedangkan Juliet nggak ada. Nah begitu adik-adik. Di sini salahnya di mana ya? Janet itu meskipun telat tapi mengumpulkannya di meeting 12. Iya, Adik-adik Sir. yang Di lain meeting juga 12 di meeting 12. ada Gabriela juga. Di jam berapa itu? Di bawah cek ya. Setelah saya berikan kata tulisan cek, terus kalian ada di bawah kata cek filenya. Iya, kayaknya. Jadi saya inilah ya. Ini kalau saya tidak tadi bacakan nama-namanya, udah otomatis nilai kalian nggak ada nih. Ya, nanti saya cek di meeting 12. Sebentar ya adik-adik. Meeting 12. Inilah kalau kalian tidak tepat waktu kan, kayak gini. Jadi jangan salahkan saya, meskipun kalian misalkan japri saya, karena selalu saya ingatkan kalian, saya ngajarnya ratusan mahasiswa adik-adik. Jadi saya sih pengennya selalu memahami keinginan kalian untuk dilayani individual ya. Tapi keterbatasan kami pengajar ini begitu kadang-kadang. Dalam sehari kerjaan kami bukan mengajar itu hanya 15%. Ya. 85%-nya itu tugas kami lebih menyita energi. Jadi kadang-kadang kalau kalian chat, yang skripsi saja begitu kadang-kadang. Sudah janji bimbingan, tiba-tiba lupa, tapi saya selalu ini ya. Mudah-mudahan kedepannya juga saya selalu begitu. Meskipun saya yang, kalau saya sudah janji, saya lupa, saya akan tepati ya meskipun telat, jadi tidak ganti hari gitu ya. Apalagi sudah ketemu di kampus. Karena kadang-kadang mahasiswanya juga kan mengeluarkan ongkos untuk ke kampus itu. Jadi pertemuan 12 inilah ya. Kalau saya tidak bacakan tadi, kalian pasti kelewat. Ini Gaby dan siapa tadi? Janet ya? Betul ya. Deadline saya kapan? Di situ kalian baca deadline-nya tanggal berapa pengumpulannya? Adik-adik. Tanggal November. 28 jam 6. Iya. November 28. Kalian ngumpulinya tanggal 30 malah. Kalau pas hari itu juga ya, meskipun di atas jam 6 saya masih bisa cek. Ini 2 hari udah kelewat. Ya. Oke. Jadi begitulah Janet ya. Saya juga S1 S2 sambil kerja loh, Neng. Tapi saya bisa menyelesaikannya dengan ya harus berhutang-hutang, ya harus bertaruh ini gitu loh ya. Jadi Janet, pengalaman kamu sekarang kuliah sambil kerja saya sudah alami. S1 saya kerja, S2 saya kerja. Cara managingnya seperti itu ya, Janet. Sekarang mungkin kamu capek, tapi one day kamu akan menuai hasilnya gitu. Jadi sediakan waktu luang tuh jam-jam berapa yang kamu cocok untuk misalkan ya memang menyita energi sih. Kamu istirahat dulu sebentar, pasang alarm. Nanti kalau misalkan pagi mungkin otak kamu sudah fresh, sediakan gitu sebelum mandi, sebelum berangkat kerja, sediakan waktu untuk kerjain. Gitu. Saya dulu seperti itu. Gitu. Jam-jam kapan sih saya sebenarnya fresh untuk mengerjakan? Jangan dipaksakan gitu loh. Hari itu juga gitu. Ya. Tapi beda-beda sih. Mudah-mudahan Janet bisa
apa namanya, lulus tepat waktu lah ya. Janet tinggal setahun lagi kan, hanya nyambung aja kan? Lanjut. Iya, Sir. Ya, itulah. Oke. Itu saja, nanti saya akan cek Janet dan apa tadi, Juliet ya. Oke, tidak ada lagi? Janet dan Gabriel. Oh iya. Nanti saya tandain dulu ya. Janet, kok Elia sih? Janet dan Gaby. Malah saya ini download yang lain. Oke. Selain mata kuliah ini, ada lagi mata kuliah yang saya ajarkan di kelas kalian? Nggak ada ya? Semester 5 kayaknya nggak ada. Janet yang kayaknya ada karena dia Semester workshop creative writing 1. Oh iya. Sama sempro. Oh iya, banyak malah ya. Oke, untuk mata kuliah ini sudah ya. Yang harus saya kasih tanda merah nih, di sini ada Eira. Yang ada merah-merahnya ya, nggak tahu merah-merahnya ini, saya cek lagi nih. Ini diskusi pertama itu Gladys nggak ada, Juliet nggak ada, Moses nggak ada. Oscar ini memang sudah dari awal tanda merah ya. Pelangi ya. Hari ini juga muncul ada Pelangi dan Eira. Oke. Mudah-mudahan kalian lulus dengan nilai yang lumayan lah ya. Gak perlu A+ ya, kalau boleh sih A+. Tapi kayaknya kalian makin kesininya makin malas deh saya lihat. Saya malas ngasih A+. Oke. Ya, silakan. Okay, this is the last meeting for us in this literary translation. So I need someone to lead our prayer to end this class. Saya minta siapa ya? Putra aja deh. Putra yang terlihat di layar. Silakan Put. Kemudian mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sepanjang semester ini untuk tolong kami memberkati. Saya sudah berapa kali loh buka mata, saya pikir sudah amin. Ya. Suaranya tidak jelas ya adik-adik ya. Ya sudah. Iya, Sir. Thank you adik-adik, kita ketemu di lain waktu di mata kuliah yang lain ya. Bye. Thank you, Sir. Terima kasih, Sir. Thank you so much. My pleasure. Iya, Sir.